Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ishak seorang ahli waris. Kuasa Tuhan yang membangkitkan terus bekerja di dalam diri Abraham. Ia menikah kembali dan memperoleh 6 orang putra lagi. Tampaknya Tuhan tidak akan melakukan hal serupa bagi umatnya di masa kini. Tetapi pelajaran rohaninya jelas, kita harus tetap berbuah meskipun sudah berusia lanjut. Abraham membedakan Ishak dengan putra-putranya yang lain. Ia memberi mereka banyak hadiah, tapi hanya Ishak yang dijadikan ahli warisnya. Tuhan memberi hal-hal yang baik kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi hanya mereka yang menjadi anak-anaknya melalui iman kepada Kristus yang akan mendapatkan warisan. Ishak seorang yatim piatu. Abraham hidup dalam iman dan mati dalam iman, dan Tuhan memegang janjinya. Ishak dan Ismail bersama-sama bergabung atas kematian ayah mereka, karena kematian adalah hal manusiawi yang dialami semua orang. Sanak keluarga yang belum selamat sama-sama berduka, tetapi duka cita mereka tidak mempunyai harapan tanpa Yesus Kristus. Bandingkanlah kematian Ismail dengan kematian Abraham. Ishak seorang pendoa syafaat. Ishak berusia 40 tahun ketika ia menikah dengan Ribka. Selama 20 tahun mereka menantikan penambahan anggota keluarga yang tidak kunjung datang. Tuhan memberkati Ishak dalam segala sesuatu kecuali hal yang paling diinginkannya. Ia dan Ribka tahu bahwa Tuhan telah menjanjikan keturunan, sehingga Ishak berpegang pada janji Tuhan dan mendoakan hal itu. Doa yang benar dilandaskan pada firman Tuhan dan bertujuan untuk memenuhi maksud-maksud Tuhan. Ishak seorang ayah. Tuhan memberi mereka 2 anak laki-laki kembar yang saling berlawanan dalam segala hal. Dia juga menyatakan kepada mereka bahwa anak yang lebih muda, Yakub, akan meneruskan garis keturunan Mesias. Mengetahui hal ini, Anda tentunya mengira bahwa Ishak akan lebih mengasihi Yakub. Tetapi rupanya hal jasmani berhasil mengalahkan hal rohani. Esau menggambarkan orang duniawi yang memandang remeh hal-hal yang abadi dan hidup untuk hal-hal yang sementara. Kadangkala sulit untuk menjalin hubungan yang akrab dengan semua anggota keluarga. Yakub dan Esau adalah saudara kembar, tapi sejak awal sudah ada ketegangan hubungan di antara mereka. Masing-masing berusaha untuk berkuasa dengan cara mereka sendiri tanpa saling menghargai satu sama lain. Mereka berdosa satu sama lain, sehingga semakin hari hubungan mereka semakin memburuk. Walaupun seringkali tidak mudah, tetapi kita harus mencari jalan keluar dan menyelesaikan perselisihan secara damai dan penuh belas kasihan, bukan justru membiarkannya berkembang. Iman tidak dapat tumbuh tanpa adanya pencobaan. Pasal 26 mencatat beberapa pencobaan yang dihadapi Ishak dan bagaimana ia menanggapinya. Melarikan diri. Seperti Abraham, Ishak mulai menuju Mesir, namun Tuhan menghentikannya di perbatasan dan meyakinkannya kembali. Ishak diberkati karena Abraham. Kita perlu selalu mengingat jasa para pemimpin rohani yang telah mendahului kita. Menipu. Ketika sedang berada di wilayah musuh, Ishak mengulangi kebohongan keluarga yang telah 2 kali membawa Abraham ke dalam masalah. Sungguh menyedihkan ketika generasi yang baru meniru dosa-dosa generasi lama. Tuhan memberkati Ishak secara materi, tetapi entah seperti apakah kehidupan rohaninya saat itu. Akankah para tetangga mempercayai Ishak setelah mendengar tentang kebohongannya itu? Menyerahkan. Air adalah komoditas yang sangat berharga di wilayah gurun dan memiliki sebuah sumur hampir sama dengan memiliki akte kepemilikan untuk wilayah itu. Namun, bukannya membela apa yang sudah dilakukan hamba-hambanya, Ishak pindah ke lokasi-lokasi yang baru. Ia mungkin sedang mempraktekkan Roma 12 ayat yang ke-18. Berkonfrontasi. Berbeda dengan ayahnya, Abraham yang berani menyatakan perang, Ishak adalah seorang pemikir yang tenang, yang berusaha menghindari pertikaian.
Dengan tegas ia menghadapi tetangga-tetangganya yang berperilaku buruk dan ia menang. Perhatikanlah bahwa ia melangkah lebih jauh dan mengadakan perjamuan bagi orang-orang itu. Anda telah melihat kecemburuan terjadi. Anda mengurus urusan Anda sendiri dan semua berjalan dengan baik. Mungkin Anda baru saja terpilih sebagai ketua suatu organisasi. Tiba-tiba seorang menyebar gosip bahwa Anda tidak pantas menerima semua itu. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda meneladani kecemburuan orang? Ishak tidak membalasnya. Ketika bangsa Filistin menghancurkan sumur-sumur Ishak, ia pindah ke tempat lain dan menggali sumur baru. Tuhan memberkati keputusannya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Pikirkanlah reaksi Anda menghadapi serangan kecemburuan. Mungkin yang terbaik adalah menunjukkan bahwa Anda tidak tertarik untuk membalasnya.